Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang mendidik diri. Mendidik diri itu lebih utama dan harus didahulukan sebelum seseorang mendidik orang lain. Walaupun kenyataannya terkadang orang lebih suka mendidik orang lain daripada diri sendiri. Padahal dalam Al-Quran Allah telah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dirimu dulu, baru keluargamu, baru orang lain. Fayam bagi maka seyogyanya laka bagi kalian, ayyuhal mu'minu wahai orang yang beriman, apa antu toliba untuk menuntut nafsaka diri kalian sendiri, dituntut bitahqiqi hadil ma'ani, untuk memahami secara mendalam makna-makna ini, alati dzakarnaha, yang kami telah menyebutkannya, fi makna qaulika, dalam makna ucapanmu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Setelah kemarin saya bacakan penjelasan tentang makna ikrar, raditu billahi robba, aku rela Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, aku rela Islam sebagai agama, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan rasul. Maka kita harus menuntut diri kita sendiri untuk benar-benar memahami makna dari ikrar tersebut. Jadi ketika seorang mengucapkan aku rela Allah sebagai Tuhan, itu salah satu maknanya karena kita sudah rela Allah sebagai Tuhan, ya sebagai konsekuensinya harus nurut apa yang diperintahkan oleh Allah, harus taat terhadap aturan yang dibikin oleh Allah, jangan bikin aturan sendiri. Misalnya Allah telah membuat aturan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Nah, ulil amri di antara kalian itu siapa? Di dalam kitab tafsir dijelaskan, ulil amri itu secara harfiah maknanya pemegang kekuasaan. Kalau yang dikuasai itu masalah agama, tentu penguasanya adalah para ulama. Jadi kalau urusan-urusan agama yang paling menguasai adalah para ulama. Berarti ulil amri di situ maknanya ya para ulama. Itu kalau terkait urusan agama. Maka jangan bikin aturan sendiri. Kalau ulama sudah memutuskan ya ikuti. Ya, itu sebagai konsekuensi dari raditu billahi robba. Rela bertuhankan Allah, rela diatur oleh Allah. Allah bikin aturan, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Begitu juga ketika seorang ikrar, ya, aku rela Islam sebagai agama, maka ya harus nuruti, mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam agama Islam. Jangan bikin agama sendiri atau bikin aturan sendiri kemudian mengatasnamakan Islam. Termasuk juga ketika seorang berikrar rela Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka ajaran yang dibawa oleh nabi juga harus diikuti, ditaati, ditiru, dipahami secara mendalam ikrar tersebut. Wakallif nafsaka tisofi wakallif nafsaka al ittisofa biha, dan berupayalah sekuat tenaga agar kalian memiliki sifat
sesuai dengan makna-makna dari ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi setelah dijadikan keyakinan, kemudian dijadikan sifat, dijadikan perilaku. Istilahnya kemarin yaitu pertama ta'alluq, yang kedua takholuq, baru yang ketiga tahakkuk. Wala taqna, dan janganlah kalian merasa puas minha, dari makna-makna raditu billahi robba tadi, puas bi mujarodil qauli, hanya sekedar mengucapkan tanpa tahu artinya. Jangan hanya sekedar lesannya berulang kali mengucapkan aku rela Allah sebagai Tuhan, tapi karena tidak paham maknanya, kemudian dalam prakteknya masih sering tidak rela, tidak nurut dengan aturan Allah. Itu berarti ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya, karena tidak paham dari apa yang dia ucapkan. Kalau sudah mengucapkan aku rela Allah sebagai Tuhan, ya harus rela diatur oleh Allah. Fa innahu, maka sungguhnya sekedar mengucapkan itu qalilul jadwa, sedikit sekali manfaatnya. Wa in kana, walaupun sekedar mengucapkan itu layahlu, tidak sepi an manfaatin, dari manfaat. Orang yang sekedar mengucapkan aku rela Allah sebagai Tuhan, itu ya ada manfaatnya, tapi sedikit. Karena sedikit tidak kuat, goyah, gampang terombang-ambing. Maka harus dipahami secara mendalam sehingga akidah kita itu kokoh, ya. Keyakinan kita itu kokoh karena didukung dengan ilmu. Beragama itu sekali lagi saya sampaikan tidak cukup hanya modal semangat, tapi harus didasari dengan ilmu. Keyakinan yang hanya sekedar ikut-ikutan tanpa didasari ilmu itu akan mudah goyah. Nanti ada orang ngomong begini ikut, ngomong begitu ikut, terombang-ambing, tidak jelas. Nah, orang kalau tidak jelas, terombang-ambing, tidak bisa dijadikan panutan, karena dia sendiri aja bingung. Lalu dia sendiri bingung, terus orang disuruh mengikuti orang bingung, ya tambah bingung. Maka carilah panutan yang sudah mantap, ya, yang akidahnya sudah kuat karena didukung dengan ilmu. Itu aman itu. Wa kadzalika, dan begitu juga faf'al, berbuatlah fi jami'i mataquluhu, dalam semua apa yang kalian ucapkan, minal adhkari, dari beberapa zikir, wal ad'iyati, dan beberapa doa, wa nahwiha, dan sejenisnya. Setelah kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah itu kita pahami maknanya secara mendalam, dijadikan fondasi akidah, dijadikan perilaku. Kalimat tersebut juga hendaknya dimasukkan dalam setiap zikir, dalam setiap doa, dan dalam setiap yang sejenisnya. Makanya kalau kita baca wirid, hizib, rotib, istighosah, itu selalu di dalamnya itu ada kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahkan dalam madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, ikrar raditu billahi robba ini menjadi ikrar wajib yang diucapkan sebelum belajar. Karena ini sebagai fondasinya, ya, sebagai fondasinya. Jadi perlu dimasukkan dalam zikir, dalam doa, dan sejenisnya. Makanya dalam rotibul hadat itu ada kalimat raditu billahi robba. Di dalam istighosah yang biasa kita baca juga ada raditu billahi robba. Dalam hizib-hizib yang lain juga di dalamnya ada raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa talib, dan tuntutlah nafsaka, diri kalian, bihaqaiqiha, dengan hakikat-hakikat zikir dan doa. Selain ya kita memahami secara mendalam makna raditu billahi robba, kita juga memahami
makna-makna kalimat yang biasa kita jadikan wiridan, ya. Kalimat-kalimat yang biasa kita jadikan wiridan itu hendaknya dipahami, tidak sekedar diucapkan. Walaupun sekedar mengucapkan itu ya ada manfaatnya tapi sedikit. Tapi kalau dipahami maknanya itu faidahnya besar sekali. Ya. Di hakikat doa itu apa itu dipahami. Karena terus terang masih banyak yang keliru, ya. Terutama di kalangan orang awam. Orang awam kalau ditanya doa itu apa sih? Pasti jawabnya doa itu meminta. Ya, jawabannya doa itu meminta. Karena doa itu meminta sehingga ukuran berhasilnya kalau permintaannya sudah diberikan. Itu pemahaman kulit itu. Pemahaman tingkat awam. Belum sampai ke isi. Kalau udah sampai ke isi, doa itu apa? Doa itu untuk menunjukkan kalau diri kita ini hambanya Allah, ya. Doa itu upaya untuk menunjukkan bahwa diri kita ini hambanya Allah. Istilahnya itu sidqul ubudiyah, ya. Kita bolak-balik ngaku hambanya Allah. Apa buktinya kalau hambanya Allah? Kita suka meminta kepada Allah. Nah, kalau kita pahami seperti itu, maka tolok ukur keberhasilan doa itu bukan nanti kalau permintaannya sudah dikabulkan, tapi ketika kita sudah berdoa itu sudah berhasil. Sudah berhasil menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah. Buktinya apa kalau hambanya Allah? Minta kepada Allah. Nah, orang kalau ngakunya hambanya Allah tapi tidak pernah minta sama Allah, berarti kan tidak ada tanda-tandanya. Nah, soal apa yang diminta itu sebenarnya banyak yang tanpa diminta pun sudah diberikan oleh Allah. Ini berulang-ulang sudah kami sampaikan. Banyak nikmat yang kita terima tanpa kita harus meminta. Bahkan ada orang tidak pernah minta juga sudah dapat nikmat. Orang kafir itu nggak pernah minta dikasih. Ya. Kita dulu waktu masih bayi, masih anak-anak, tidak berdoa, tidak meminta, juga tiap hari dapat nikmat. Maka jangan mengukur keberhasilan doa kalau sudah diberi. Kalau soal pemberian tanpa minta pun sudah diberi. Nah, kita perlu berdoa itu untuk menunjukkan kalau kita ini hambanya Allah. Itu baru hakikat berdoa. Ya. Sidqul ubudiyah. Wal ittisofi, dan bersifat bima'aniha, dengan makna-makna zikir. Jadi kalau zikir, kalau wiridan, kalau baca rotib, itu hendaknya dipahami kalimat-kalimat yang suka dibaca. Misalu dzalika, contohnya antakuna, hendaknya kalian inda qaulika, ketika mengucapkan subhanallah. Salah satu zikir yang biasa kita baca setiap selesai sholat kan membaca subhanallah. Biasanya 33 kali. Nah, subhanallah itu secara harfiah maknanya maha suci Allah. Nah, maha suci Allah itu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan Allah maha suci? Kita harus mumtali al-qalbi, memenuhi hati kita bintan zihillahi, dengan mensucikan Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan Allah maha suci, itu artinya dalam hati kita harus kita penuhi keyakinan bahwa Allah itu benar-benar maha suci, tidak ada sesuatu yang tidak pantas ada pada Allah. Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah tidak ada cacat sedikit pun. Ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk dari Allah. Orang yang lesannya sudah mengucapkan subhanallah, tapi kadang-kadang masih suka memprotes keputusan Allah, itu berarti belum mensucikan Allah. Ya. Lesannya udah berulang kali subhanallah, 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 tapi ketika Allah bikin keputusan dia protes. Kenapa ya? Saya mau kerja kok malah hujan. Nah, itu juga protes kan? Wah, ini lagi puasa kok panasnya kayak gini. Protes juga itu. Ya. Jadi lesannya sudah mengucapkan subhanallah, tapi ternyata masih suka protes dengan keputusan Allah. Nah, termasuk bikin hujan, bikin panas kan ya terserah Allah.
Wong ini miliknya Allah. Nah, jadi kalau memang sudah mensucikan Allah, ya jangan memprotes kebijakan Allah. Makanya kalau di dalam Al-Quran kita baca kisah tentang pemberitahuan Allah terhadap para malaikat bahwa Allah baru menciptakan makhluk baru yang akan dijadikan khalifah di muka bumi. Itu kan di kalangan malaikat ada yang protes. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, itu protesnya malaikat. Nah, itu di dalam tafsirnya dijelaskan yang protes itu malaikat kelas awam. Ya. Malaikat itu juga bertingkat-tingkat, Pak, kualitas imannya. Jadi yang memprotes kebijaksanaan Allah itu bukan Jibril, Mikail, Israfil, itu bukan. Itu ya malaikat-malaikat tapi kelas awam. Kalau malaikat Jibril, Mikail, Israfil tidak bakalan, ya, tidak bakalan memprotes kebijaksanaan Allah. Ya. Makanya aneh, katanya mensucikan Allah, tapi begitu Allah bikin kebijakan dia masih memprotes. Nah, itu berarti belum memenuhi hatinya dengan pensucian dan pengagungan terhadap Allah. Maka mulai sekarang ya kita hindari, jangan suka protes. Ya, putusan Allah jadi proses. Wa inda qaulika, dan ketika kalian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka hendaknya mumtali al-qalbi, kita memenuhi hati kita bisana ilah, dengan memuji Allah, wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah. Kalau lesannya sudah mengucapkan alhamdulillah, itu hatinya harus selalu memandang keindahan Allah. Ketika seseorang memandang keindahan Allah, maka yang terjadilah pujian. Ya, karena orang itu kan memuji, itu memuji yang baik, memuji yang indah. Karena yang dilihat semuanya indah, semuanya bagus, akhirnya dia memuji. Jadi orang yang membaca alhamdulillah itu hendaknya hatinya memandang sifat jamalnya Allah, sifat maha indahnya Allah. Nah, Asmaul Husna yang 99 itu, Pak, itu yang 33 itu ekspresi atau perwujudan dari sifat jamalnya Allah. Kemudian yang 33 lagi itu sifat jalalnya Allah, ya, keagungan Allah. Dan 33 lagi itu yang sifat kamalnya Allah, ya. Jadi kalau orang itu melihat, yang dilihat adalah keindahan Allah, maka yang muncul adalah syukur dan memuji, ya. Wa inda qaulika, dan ketika kalian mengucapkan Rabbighfirli, Tuhanku ampuni aku, atau dengan kata lain bukan Rabbighfirli tapi Astaghfirullahaladzim, maka bersamaan dengan mengucapkan kalimat itu kita harus mumtalian, memenuhi hati kita minar rojai, dari harapan fillahi, pada Allah, ayyaghfiralaka, untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kalian sudah Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah, maka dalam hati kita harus yakin, seyakin-yakinnya, berharap sepenuh harapan bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita. Harus begitu, jangan ragu-ragu, istighfar ragu-ragu. Ya Allah ampunilah aku, diampuni enggak ya? Itu namanya kan meremehkan Allah. Kamu katanya minta ampun, tapi kamu sendiri tidak yakin dengan ampunan Allah. Itu namanya meremehkan Allah. Terus berdoa juga begitu, Allah ngabulin enggak ya? Itu namanya tanpa sadar kita telah meremehkan Allah. Ya kalau kamu masih ragu, enggak usah minta. Ya, kalau masih ragu enggak usah minta. Kalau berani minta ya harus yakin bahwa permintaannya itu dikabulkan. Ketika Rabbighfirli harus yakin Allah pasti mengampuni kita. Ketika astagfirullah kita yakin Allah mengampuni kita. Apalagi kalau kita nganut, ya, thariqah Sadziliyah. Saya penganut thariqah Sadziliyah, bahwa ketika seseorang lesannya digerakkan oleh Allah untuk baca istighfar, itu tandanya kalau orang itu diampuni oleh Allah.
Ya, jadi tandanya kalau Allah mau mengampuni dosa kita, itu lesan kita oleh Allah digerakkan untuk baca istighfar. Gitu Pak, cara mikirnya itu. Ya. Tandanya kalau Allah mau mengampuni kita, Allah menggerakkan mulut kita untuk mau baca istighfar. Dengan demikian ketika kita istighfar itu tandanya kalau Allah mengampuni kita, harus yakin. Dan sudah istighfar masih enggak yakin. Diampuni enggak ya? Diampuni enggak ya? Kayaknya enggak ya. Kalau memang enggak usah minta ampun. Itulah ya. Sama aja. Orang kalau sudah haji, sudah wukuf di Arafah, terus begitu udah wukuf di Arafah masih ragu-ragu. Allah ngampuni ya enggak ya? Allah ngampuni enggak ya? Enggak diampuni. Wong ragu-ragu. Harus yakin. Ya, harus ya yakin. Di rojak itu ya harus sepenuh rojak. Jangan setengah rojak. Ini sepenuh harapan. Nah. Tapi juga dilengkapi ini ya. Wa min khaufihi, dan dari rasa takut kalian alla yaghfirulaka, jika ternyata Allah tidak mengampuninya. Ya. Ini karena kitab ini yang nulis bukan Syekh Abu Hasan Sadili tapi Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, yang itu memang beda ya. Beda tapi tetap dalam koridor kebenaran. Kalau Syekh Abu Hasan Sadili itu lebih menekankan rojak. Kalau Syekh ini ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini lebih menekankan pada khauf. Ya, nah kedua-duanya itu baik. Ya. Khauf dan rojak itu ibaratnya bagaikan dua sayap untuk terbang ke Allah. Yang satu berfungsi sebagai gas, yang satu berfungsi sebagai rem. Jadi mobil itu bisa jalan kalau ada gasnya, ada remnya. Gas semua ya takut kebablasan, rem semua jalan di tempat. Ya. Nah, karena ada gas dan rem, ada khauf dan rojak, juga kita harus tahu kapan harus digas, kapan harus direm. Wah ini nanjak berarti harus digas. Oh ini turun berarti harus direm. Oh ini lurus berarti harus seimbang. Ya, gitu caranya. Jadi kapan kita harus lebih banyak khaufnya, kapan kita harus lebih banyak rojaknya, kapan kita harus seimbang antara khauf dan rojak, kita yang tahu. Ya, kan kita yang nyetir. Nah, bukan orang lain. Nah, kalau yang sering saya ceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab itu benar-benar orang yang rojak dan khaufnya itu seimbang. Sehingga dalam salah satu qaulnya itu beliau mengatakan begini, kalau nanti ada pengumuman semua orang masuk neraka kecuali satu, ya semua orang masuk neraka kecuali satu, itu Umar bin Khattab berharap mudah-mudahan satu itu adalah saya. Itu berarti rojak. Ya. Sebaliknya semua orang masuk surga kecuali satu. Wah, jangan-jangan saya itu. Itu namanya khauf. Ya, jadi khauf dan roja adalah dua sayap yang dipakai terbang orang beriman menuju Allah. Tapi kalau saya lebih suka lebih banyak rojaknya untuk zaman sekarang ini, ya. Zaman akhir zaman itu seseorang harus lebih banyak dimotivasi untuk ibadah. Jangan ditakut-takuti. Ya. Karena kalau ditakut-takuti nanti malah berhenti. Tetap harus semangat. Walaupun jatuh bangun harus tetap jalan, gitu ya. Jangan kemudian daripada kamu jatuh mendingan nggak usah jalan, ya nggak jalan. Akhirnya terjebak oleh tipu daya setan. Tapi coba walaupun kamu jatuh bangun harus tetap jalan. Akhirnya kan tetap berusaha untuk maju. Itu pentingnya rojak. Jadi sekali lagi ketika seorang istighfar harus yakin bahwa Allah mengampuni. Karena dalam Thariqah Sadiliyah diajarkan tandanya kalau Allah mengampuni adalah Allah menggerakkan lesanmu baca istighfar. Karena untuk baca istighfar itu kalau tidak digerakkan oleh Allah ya nggak bisa loh, Mak. Jangan dikira Bapak istighfar itu usaha Bapak sendiri, itu digerakkan oleh Allah. Itulah maksudnya. Nah, fakis ala dzalika, maka untuk yang lain-lain ya kiaskan dengan itu semua. Jadi zikir-zikir yang kita baca dalam doa, dalam rotib, dalam hizib dan lain-lain semuanya hendaknya dipahami maknanya, ya. Tidak sekedar diucapkan.
Walaupun sekedar mengucapkan juga sudah baik. Jangan terus nanti malah salah paham. Kalau mengucapkan saja tidak ngerti artinya, tidak ada gunanya, lebih baik tidak usah mengucapkan. Itu malah lebih tersesat lagi itu. Ya, lebih tersesat lagi. Walaupun kita belum paham maknanya, sekedar mengucapkan tetap lebih baik daripada tidak mengucapkan. Dulu dalam kajian Al-Hikam sudah kita jelaskan tingkatan-tingkatan orang zikir. Mulai dari sekedar mengucapkan, paham dengan hatinya, sampai seluruh anggota tubuhnya berzikir. Wajtahid, dan sungguh-sungguhlah fil khuduri, dalam hadir ma'allahi, bersama Allah. Ketika seseorang zikir itu hendaknya dia hadir bersama Allah. Dalam hatinya itu benar-benar seakan-akan berhadap-hadapan dengan Allah. Ya. Jadi ketika zikir, upayakan dalam hati kita seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Nah, untuk bisa berhadapan Allah ini ada dua macam yang semuanya benar. Ada kalanya yang Allah kita tarik, kita hadirkan ke dalam hati kita, atau kitanya yang ditarik, dihadapkan di hadapan Allah. Ditarik menarik. Ya. Tarik menarik. Hati kita yang ditarik oleh Allah, atau Allah yang ditarik oleh hati kita. Nah, itu sama-sama itu. Itu menghadirkan Allah. Wa tadabbar, dan berangan-angan, merenung. Ma'aniya matakuluhu, makna-makna apa yang kalian baca. Jadi ketika kita zikir, wirid, baca hizib, ya, istighosah, pahami maknanya, hadirkan Allah dalam hatimu. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil ittisofi, dalam bersifat bima, dengan sesuatu yuhibbuhullah, yang Allah mencintainya. Berupayalah agar kalian memiliki sifat yang dicintai oleh Allah, minka, darimu. Ya. Kemarin dalam kajian Al-Hikam sudah kita jelaskan bahwa kita harus selalu bergantung pada sifat rububiyah, mengikat diri kita dengan sifat rububiyah, bersandar pada sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu apa? Sifat ketuhanan. Secara hakikat, hati kita selalu bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Setelah itu terjadi, maka berikutnya kita berupaya untuk meneladani akhlak Allah. Ya, meneladani akhlak Allah. Maknanya meneladani akhlak Allah itu bagaimana? Pertama, kita harus bangga jadi hambanya Allah. Karena menjadi hamba Allah itu keren. Coba kalau Bapak tidak menjadi hambanya Allah, cuma jadi hambanya patung, hina sekali. Cuma jadi hambanya jin, hina sekali. Ya, cuma jadi hambanya gunung, hina sekali. Tapi kalau jadi hambanya Allah, sangat mulia. Kenapa? Karena Allah majikan kita, Allah Tuhan kita, itu yang sudah ada sebelum ada alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menjaga alam semesta, jadi maha gagah, maha perkasa, maha kuasa. Terus kita jadi hambanya, kan ikut gagah, ikut mulia, karena juragan kita mulia. Coba kalau kita cuma jadi hambanya patung, cuma jadi hambanya gunung, hambanya jin, betapa hinanya kita. Ya. Nah, sebagai perbandingan gini ya, contoh yang gampang. Misalnya kita ini jadi pembantu ini hubungan manusia ini. Yang satu jadi pembantu keluarga raja, yang satu jadi pembantu rakyat jelata. Itu sama-sama pembantu, muliaan mana itu? Muliaan mana? Pasti jawabannya lebih mulia pembantunya keluarga raja. Walaupun pembantu tapi kan juragannya dia seorang raja, seorang penguasa. Lah yang satu sudah jadi pembantu, juragannya cuma rakyat jelata, lebih hina kan? Nah gitulah perbandingannya itu. Jadi maknanya berakhlak dengan akhlak Allah, meneladani akhlak Allah, itu kalau kita sudah yakin Allah itu maha mulia, secara batin kita ini hamba yang mulia. Karena kita memang hambanya zat yang maha mulia. Itu adab batinnya. Nanti adab lahirnya ya tetap
harus menunjukkan kehinaan karena kita ini statusnya sebagai hamba. Nah, di adab batin dan adab lahir itu beda, ya. Di adab lahir dan adab batin itu beda. Maka kita harus punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Wal ijtinabi dan menjauhi lima pada suatu yakrahu yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita jadi hamba yang tanpa sadar menyaingi Allah, bukan meneladani sifat Allah tapi malah menyaingi Allah. Hamba dianggap menyaingi Allah itu kapan? Ketika hamba itu sombong, ya. Ketika hamba itu sombong, dia telah berani menyaingi Allah. Maka kan kebesaran itu istilahnya itu selendangnya Allah kan, bahasanya begitu. Sehingga kalau orang ikut-ikutan memiliki sifat sombong berarti dia telah merebut selendangnya Allah. Ya Allah tidak rela. Ya. Makanya kita disuruh banyak baca takbir itu supaya diri kita hilang sifat takabur. Karena yang besar hanya Allah, maka selain Allah semuanya kecil. Jangan kita sudah bertakbir tapi masih juga takabur. Wasrif dan fokuslah inayataka kesungguhanmu ila amril qalbi pada urusan hati wal batini dan batin. Jadi kita dalam beragama jangan berhenti pada urusan luar, tapi juga sampai masuk ke urusan dalam. Istilahnya ada urusan lahiriah, ada urusan batiniah. Ya. Faqad qala maka sungguh telah bersabda alaihi salatu wasalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha sesungguhnya Allah itu layang duru tidak memandang ila suwarikum pada bentuk lahiriah kalian, cantik kalian, tampan kalian, gagah kalian, itu tidak jadi pertimbangan Allah, ya, tidak jadi prioritas Allah. Wa a'malikum dan Allah juga tidak memandang pada amal lahiriah kalian. Wa inna ma yang dzuru tapi sungguhnya Allah memandang ila qulubikum pada hati kalian, wa niyatikum dan niat kalian. Ini hadis sahih ini ya. Nah, hadis ini jika orang salah memahami itu dampak buruknya apa? Akan menyepelekan syariat. Ya, hadis ini jika orang salah memahami akan berdampak meremehkan syariat. Tuh lihat, Allah enggak memandang bentuk lahirmu, Allah tidak memandang bentuk amal lahiriahmu. Jadi enggak penting kamu rukuk sujud, yang penting eling. Wah, gitu. Masuk jadi aliran kebatinan. Dan itu pernah terjadi. Bahkan barangkali sampai sekarang masih ada juga. Sholat tuh enggak perlu rukuk sujud centak-centuk, itu enggak perlu. Yang penting hatimu ingat Allah, itu sudah sholat. Nah, itu kan kayak enak ya gitu kan. Oh kayaknya iya ya. Terus didukung oleh hadis ini dengan salah paham tadi itu. Akhirnya banyak juga Pak, ya, penganut aliran kebatinan. Ya. Alasannya malah ini sudah tingkatan hakikat. Nah, gitu alasannya. Padahal hakikat yang keliru. Ya. Jadi gini, hubungan antara syariat dan hakikat itu sering saya contohkan seperti buah. Ya, syariat itu kulitnya, ya, hakikat itu isinya. Jadi misalnya ibu atau bapak membeli buah pisang, ya. Ketika kita beli buah pisang, itu yang kita dapatkan adalah pisang yang masih terbungkus kulit. Nah, nanti kulitnya kita buang, pisangnya kita makan. Memang kulit itu calon dibuang. Tapi walaupun demikian tetap berfungsi penting untuk apa? Untuk menjaga keaslian pisang. Pisang yang asli, pisang yang terbungkus oleh kulit pisang. Nah, jeruk yang asli, ya, jeruk yang masih ada kulitnya, itu pasti jeruk, bener itu. Tapi kalau ada, ya, ini jeruk tapi sudah nggak ada kulitnya, oh bapak ibu bisa ditipu itu. Itu bisa jadi bukan jeruk, cuma rasa jeruk. Rasa stroberi, tapi sebenarnya bukan jeruk, bukan stroberi. Itu bahaya itu. Kalau sudah tidak ada kulitnya itu rawan penipuan. Nah, ajaran hakikat jika tidak disertai syariat
itu ya seperti cuma rasa jeruk tapi tidak ada kulitnya, ya belum tentu jeruk, belum tentu hakikat benar, itu bisa jadi itu penyelewengan. Maka kalau pengen ngaji hakikat yang benar, carilah yang masih diajarkan syariatnya. Jadi syariatnya memang kulit, memang tidak dimakan, tapi untuk menjaga keaslian isi itu salah satu tolok ukurnya adalah ketika masih ada kulitnya, ya. Maka kalau pengajian hakikat terus di situ sudah meremehkan sholat 5 waktu, sudah meremehkan tuntunan-tuntunan syariat, itu harus ditinggalkan itu. Karena itu sudah masuk dalam aliran kepercayaan, aliran kebatinan. Nabi Muhammad aja yang sudah paling hakikat itu masih sholat 5 waktu, masih puasa Ramadan, masih centak-centuk rukuk sujud. Kok ini ada orang sholatnya cukup ingat kepada Allah, itu jelas keliru, ya. Jadi memang kulitnya tidak dimakan, yang diambil isinya. Tapi kulit tetap penting untuk apa? Untuk menjaga keaslian isi. Nah, kalau dalam Al-Quran itu ayatnya gini, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah melalui pintunya. Rumah itu hakikat, pintu itu syariat. Kalau masuk rumah, masuklah lewat pintunya. Kalau masuk hakikat, lewatlah syariat. Orang yang masuk rumah tidak lewat pintu itu maling, bobol jendela, itu maling biasanya. Jadi kalau yang benar masuk rumah itu ya lewat pintu, masuk hakikat lewat syariat. Jadi syariat dan hakikat dipelajari semua, diamalkan semua. Maka pengajian yang saya ajarkan di sini ada kajian tasawuf, ada kajian fikih. Kulitnya ya dipelajari, isinya diajarkan supaya tidak tersesat tadi itu. Ya, jadi kalau isi hadis ini mengingatkan kepada kita jangan hanya berhenti di kulit, tapi kita harus masuk sampai ke dalam isi, karena yang jadi bahan penilaian Allah nanti itu adalah apa yang ada di dalam hati. Fahakik, maka nyatakanlah qaulaka, ucapan kalian, bi amalika, dengan perbuatan kalian. Jadi ucapan dan perbuatannya cocok. Nah, wa amalaka biniatika, dan amalmu cocok dengan niatmu. Nah, amalmu cocok dengan niatmu. Wa ihlasika, dan ikhlasmu, wa niatika, dan niatmu, wah, jadi juga cocok, ya. Ikhlasnya cocok, niatnya cocok, amalnya cocok, dan amalnya juga sesuai dengan ilmunya. Wa ihlasoka, dan ikhlasmu bitasfiyati dhomirika, dengan membersihkan bagian dalam dari hatimu. Wa islahi qalbika, dan memperbaiki hatimu. Fa inal qalba huwal aslu, karena hati itu merupakan sumber atau pokok dari segala urusan. Semuanya itu mulainya dari hati. Baik dan buruk munculnya dari hati, ya. Jadi orang berbuat baik disebut orang yang baik hati. Orang yang berbuat buruk disebut kok sampai hati. Karena memang baik dan buruknya seorang ditentukan oleh hatinya. Makanya rambu-rambu lalu lintas di mana-mana yang diingatkan adalah hati-hati, bukan mata-mata atau tangan-tangan. Nah, karena walaupun matanya melek tapi hatinya tidak fokus, bisa nabrak. Tapi begitu diingatkan hati-hati, ya, diingatkan hati-hati jalanan licin, hati-hati banyak anak bermain dan seterusnya. Ini pentingnya kita belajar ilmu hati, karena semuanya bermuarakan, bersumberkan pada hati. Pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi intinya mari kita didik diri kita dalam berislam ini, terus belajar, tidak hanya belajar Islam melalui berhenti pada kulit-kulitnya, kita berupaya sampai masuk ke dalam isinya, sehingga kita masuk Islam secara kafah, luar dalam Islam, ya, luar dalam Islam. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima, yaqinan shadiqa, wa qalban khashi'an, lisanan dzakira, wa rizqan halalan, wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.